Hujan turun tipis ketika Raka menginjakan kaki di desa Sumberwangi untuk pertama kalinya setelah 15 tahun. Langit sore berwarna kelabu, jalanan, tanah, becek. Bau sawah basah bercampur aroma bambu yang lembab. Desa itu tak banyak berubah, hanya terasa lebih sunyi. Mobil travel yang ditumpanginya sudah berlalu, meninggalkan suara mesin yang memudar bersama kabut tipis. Raka berdiri sendiri di depan gerbang kayu lapuk bertuliskan, "Selamat datang di Sumberwangi." Bas Raka, suara berat membuatnya menoleh. Seorang pria tua berkemeja lurik berjalan mendekat dengan payung hitam. "Saya Pak Lurah," katanya sambil menjabat tangan Raka, turut berduka atas meninggalnya Pak Wiryo. Raka mengangguk. Singkat, pamannya, satu-satunya keluarga yang tersisa di desa itu, meninggal 3 hari lalu karena serangan jantung. Dan tanpa pernah meminta, Raka kini menjadi pewaris rumah tua di ujung desa. Rumah itu sudah lama kosong. Lanjut Pak Lurah pelan. "Terakhir dihuni ya, sama pamanmu, itu pun jarang." "Ada yang aneh dengan rumah itu Pak?" tanya Raka setengah bercanda. Pak Lurah terdiam sejenak. "Orang-orang bilang kadang terdengar suara tangisan." Raka tersenyum tipis. "Desa memang penuh cerita, ya." Pak Lurah tidak ikut tersenyum. Rumah itu berdiri di tanah agak tinggi. Diapit rumpun bambu besar yang menjulang seperti pagar alam. Catnya pudar, gentingnya sebagian retak. Sumur tua berada di sisi kiri, tertutup papan kayu tebal. Begitu pintu dibuka, debu tipis beterbangan. Udara di dalam terasa dingin. Bukan dingin biasa, lebih seperti ruang yang lama tak disentuh kehidupan. Raka melangkah masuk. Langkahnya menggema pelan. Di ruang tengah ada kursi goyang kayu tua. Di dinding tergantung cermin besar berbingkai ukiran klasik. Semua tampak biasa. Terlalu biasa. "Mas, mau menginap malam ini juga?" tanya Pak Lurah. "Tentu, saya mau bereskan semuanya. Kalau rumah ini memang mau dijual, harus saya cek dulu." Pak Lurah ragu. "Kalau dengar apa-apa, jangan ditanggapi." Raka mengangguk ringan. Ia tidak percaya hal-hal semacam itu. Atau setidaknya, ia mengira begitu. Malam turun cepat di desa. Listrik sempat mati selama setengah jam sebelum kembali menyala redup. Raka sudah membersihkan kamar utama dan mengganti spray seadanya. Jam menunjukkan jam 0:47 ketika ia mulai terlelap. Lalu, suara itu terdengar pelan, seperti isak tertahan. Raka membuka mata. Ia menahan napas. Suara itu muncul lagi. Tangisan perempuan, bukan dari luar, dari dalam rumah. Raka duduk perlahan di tepi ranjang. "Cuma suara angin," gumamnya. Tangisan itu terdengar lebih jelas sekarang, seperti seseorang duduk di ruang tengah, menangis dalam kesunyian. Dada Raka mulai bergetar. Dengan jantung berdegup keras, ia meraih senter dan membuka pintu kamar. Lorong gelap menyambutnya. Langkahnya pelan. 1, 2, 3 langkah. Tangisan itu berhenti. Tiba-tiba, ruang tengah kosong. Kursi goyang bergerak perlahan, padahal tak ada angin. Raka berdiri terpaku. "Siapa di sana?" Suaranya nyaris berbisik. Tak ada jawaban, namun udara berubah sangat dingin. Dan dari belakangnya terdengar bisikan lirih. "Kau akhirnya datang." Tubuh Raka membeku. Ia berbalik cepat. Tak ada siapapun. Tapi di cermin besar di dinding, terlihat sesosok perempuan berdiri tepat di belakangnya. Berambut panjang, bergaun putih, wajah pucat. Mataku bertemu. Dan perempuan itu tersenyum tipis. Lampu ruang tengah tiba-tiba padam. Gelap total. Tangisan itu
kembali terdengar. Kali ini, sangat dekat di telingaku. Aku tidak pernah menyukai kesunyian, tapi malam itu, kesunyian terasa berbeda. Bukan sekadar tidak ada suara, melainkan seperti sesuatu sedang menahan napas. Ia duduk di kursi ruang tengah, hingga azan subuh terdengar samar dari musala desa. Lampu sudah kembali menyala, cermin di dinding hanya memantulkan bayangannya sendiri. Tak ada perempuan, tak ada apapun, hanya halusinasi. Namun, ketika aku bangkit untuk kembali ke kamar, sesuatu membuat langkahku terhenti. Di lantai dekat cermin, ada jejak basah, seperti bekas kaki, kecil, telanjang. Aku menelan ludah. Ia menunduk lebih dekat, dan jejak itu berakhir tepat di depan kursi goyang. Dan kursi itu bergerak lagi pelan. Aku mundur satu langkah. Siapapun kamu, ini tidak lucu. Namun, tak ada jawaban, hanya suara bambu di luar rumah yang bergesekan tertiup angin pagi. Siang hari terasa lebih normal. Aku pergi ke warung kecil milik Bu Sulastri untuk membeli makanan. "Mas Raka nginap di rumah Pak Wiryo?" tanya Bu Sulastri sambil membungkus nasi. Aku jawab, "Iya, Bu." "Apa tidurnya nyenyak?" Lalu aku terdiam sesaat. "Lumayan, Bu." Kalau dengar tangisan, jangan dijawab. Aku pun kaget dan sendok di tanganku berhenti. Memangnya sering ada yang dengar? Bu Sulastri tak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah ujung desa, tempat rumah tua itu berdiri. Dulu, sebelum Pak Wiryo tinggal di sana, rumah itu kosong, lama sekali. Banyak yang bilang ada perempuan menunggu seseorang. Menunggu siapa, Bu? Entahlah, tapi yang jelas, yang datang biasanya tak lama bertahan. Aku hanya tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Tenang saja, Bu. Saya tidak mudah takut." Dan Bu Sulastri hanya tersenyum samar. Malam kedua. Aku sengaja tidak tidur cepat. Aku duduk di ruang tengah, lampu menyala terang. Televisi kecil yang aku bawa dari kota menyala, memutar siaran berita. Jam menunjukkan jam 1:12. Ketika listrik kembali padam, suara televisi mati mendadak, dan dalam kegelapan itu, tangisan terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, bukan lagi dari sudut ruangan, tapi tepat di belakangnya. Aku berdiri cepat, nafasku memburu. "Berhenti, tunjukkan dirimu." Dan tangisan pun berhenti. Hening, lalu perlahan, dari sudut ruangan yang gelap, muncul sosok itu. Berambut panjang, menutupi sebagian wajahnya. Gaun putihnya tampak basah di bagian bawah, seolah baru keluar dari air. Aku tidak bisa bergerak. Kakinya seperti tertanam di lantai, dan perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya pucat, tapi bukan menyeramkan. Seperti bayangan dalam cerita rakyat, ada kesedihan mendalam di sana. Mata kami pun bertemu. "Kau bisa melihatku?" bisiknya. Suara itu lembut, hampir seperti hembusan angin. Aku mencoba menjawab, tapi tenggorokan terasa kering. "Kau? Siapa?" Perempuan itu melangkah mendekat. Tidak menyentuh lantai, kakinya menggantung beberapa sentimeter di atas ubin. "Aku sudah lama di sini," katanya pelan. Aku menunggu. Menunggu siapa? Ia menatapku dalam-dalam. Menunggu seseorang yang berjanji akan kembali. Udara semakin dingin. Nafasku terlihat seperti uap tipis. "Aku bukan orang yang kau tunggu." Perempuan itu terdiam, lalu perlahan ia tersenyum tipis. "Darahmu sama, dan jantungku berdegup keras. Maksudmu apa?" Namun, sebelum ia sempat mendekat, lampu tiba-tiba menyala kembali. Sosok itu menghilang. Begitu saja, dan aku sendirian di ruang tengah yang kini terang. Namun kali ini yakin, itu bukan halusinasi. Aku benar-benar melihatnya. Pukul 3 pagi, aku masuk kamar. Tapi sebelum menutup pintu, aku mendengar satu kalimat lagi. Sangat pelan, seperti bisikan dalam pikiran. "Namaku Sari." Aku menutup pintu dengan tangan gemetar. Nama itu terus terngiang di kepala hingga fajar menyingsing, dan untuk pertama kalinya, rasa takut
bercampur dengan sesuatu yang lain, yaitu penasaran Kak Sisari. Aku terbangun dengan kepala berat. Aku tidak yakin apakah ia benar-benar tidur atau hanya terpejam sambil dihantui suara bisikan semalam. Namaku Sari, dan nama itu terus berputar di pikiran. Aku duduk di tepi ranjang dan menatap cermin tua yang tergantung di dinding kamar. Bingkainya kayu ukir yang mulai lapuk, penuh detail bunga dan sulur yang rumit. Untuk sesaat, aku hanya melihat diri sendiri, mata sembab, wajah pucat, karena kurang tidur. Aku mulai gila. Aku berdiri dan berjalan ke kamar mandi, tapi ketika kembali dan melewati cermin itu, langkahku terhenti. Pantulan di cermin terlambat bergerak. Aku membeku, mengangkat tangan kanan, tapi bayangannya mengangkat tangan kiri sepersekian detik lebih lambat. Aku mundur satu langkah, tapi pantulan itu tetap berdiri. Namun wajah di cermin perlahan berubah. Mata yang tadinya milikku kini menjadi lebih besar, lebih kosong. Dan di belakang pantulan itu muncul sosok perempuan bergaun putih. Rambut panjangnya tergerai, sebagian menutupi wajah. Aku berbalik cepat. Tak ada siapapun di belakangku, tapi di cermin, perempuan itu berdiri sangat dekat, nyaris menempel di punggungku. Kau melihatku lagi? Suara itu terdengar, bukan dari udara melainkan dari dalam kepalanya. Aku menahan napas. Apa maumu dariku? Tanyaku dengan suara serak. Perempuan itu mengangkat wajahnya, dan kali ini lebih jelas, ia cantik. Bukan kecantikan yang hidup, melainkan kecantikan yang seperti terhenti. Di waktu tertentu, kulitnya pucat, bibirnya tipis kebiruan. Aku hanya ingin tahu, katanya pelan, apakah kau akan pergi seperti yang lain? Yang lain, aku pun heran yang lain, apa maksudnya? Semua yang datang ke rumah ini, pergi sebelum janji ditepati. Aku menelan ludah. Aku tidak pernah berjanji apa-apa padamu, tapi darahmu pernah. Kata-kata itu membuat udara terasa lebih berat. Tiba-tiba cermin retak di sudut atas. Krek. Suara retakan menjalar seperti jaring laba-laba. Aku tersentak mundur. Dalam sepersekian detik, pantulan itu kembali normal. Tak ada perempuan, hanya dirinya dan cermin yang kini retak halus. Siang itu, aku naik ke loteng rumah untuk mencari dokumen lama milik pamannya. Loteng berdebu dan penuh peti kayu tua. Saat ia membuka salah satu peti, ia menemukan tumpukan foto hitam putih yang sudah menguning. Foto-foto desa di masa lalu, wajah-wajah yang asing. Namun, satu foto membuatnya terpaku. Seorang perempuan muda berdiri di depan rumah yang sama. Rambut panjang, wajah lembut, mengenakan kebaya putih sederhana. Di belakang foto tertulis dengan tinta pudar, Sari, ke 1978. Jantungku berdegup keras. Ia membalik foto lain. Seorang pria berdiri di samping Sari. Wajahnya tegas, mengenakan kemeja rapi, dan ada sesuatu pada garis rahang pria itu yang terasa familiar. Aku bergegas turun dan mencari album keluarga yang ia bawa dari kota. Ia membuka halaman foto lama kakek buyutnya. Tangannya gemetar. Wajah pria di foto loteng itu identik dengan pria di foto keluarga. Hanya beda usia. Nama di bawah foto keluarga itu tertulis Arman Wiryo. Raka terduduk lemas di lantai. Arman adalah kakek buyutnya. Artinya, Sari bukan sekadar arwah yang kebetulan menghuni rumah itu. Ia terikat pada garis keturunannya. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Aku duduk di ruang tengah dengan foto di tangannya. Apa kau mengenalnya? Tanyanya lirih. Entah pada siapa. Udara berubah dingin. Lampu berpendar pelan. Dan dari sudut ruangan, sosok itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Matanya tertuju pada foto di tangan. Wajahnya perlahan berubah. Kesedihan menjadi kemarahan. Kau membawanya kembali. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini.
Aku baru tahu hari ini. Sari melayang mendekat. Rambutnya bergerak perlahan, seolah tertiup angin tak kasat mata. Dia berjanji akan kembali sebelum bulan mati. Suaranya bergetar. Aku menunggu di rumah ini, hari demi hari. Dia tidak pernah kembali. Suasana mendadak mencekam. Bayangan di dinding bergerak liar. Yang kembali, hanya kabar bahwa dia hidup bahagia di kota. Kaya, terhormat. Kata terakhir itu terdengar seperti luka yang terbuka kembali. Menatapnya dalam-dalam. Kau menungguku karena aku keturunannya? Sari terdiam. Lalu dengan suara sangat pelan, ia berkata, darah yang mengingkari janji tetap harus menepatinya. Lampu ruang tengah meledak. Gelap kembali menyelimuti rumah, dan dalam kegelapan itu, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pergelangan tangannya. Bukan menyakitkan, tapi cukup untuk membuatnya sadar. Ia tidak lagi sekadar penghuni rumah tua itu. Ia bagian dari sesuatu yang belum selesai. Di luar, angin berdesir lebih keras dari biasanya, dan di dasar sumur tua yang tertutup papan kayu, terdengar bunyi ketukan pelan. Tok, tok, tok. Malam itu, Raka tidak lari, tidak berteriak, tidak pula membaca doa dengan panik. Seperti yang mungkin dilakukan orang lain, ia justru berdiri di tengah ruang tamu yang gelap, membiarkan matanya menyesuaikan diri dengan bayangan. Sari, panggilnya pelan. Angin di dalam rumah berhenti. Beberapa detik, tak terjadi apa-apa. Lalu dari arah jendela, tirai tipis bergerak perlahan. Sosok itu muncul lagi tidak tiba-tiba. Tidak menakutkan. Ia seperti kabut yang menebal, menjadi bentuk manusia. Wajahnya lebih jelas malam ini. Aku di sini, jawabnya lirih. Suara itu tidak lagi terdengar seperti jeritan kesedihan, melainkan seperti seseorang yang terlalu lama tak diajak bicara. Raka menarik napas panjang. Aku menemukan fotomu di loteng. Sari menatap foto yang masih berada di tangan Raka. Pandangannya melembut sesaat. Itu sebelum semuanya hancur. Katanya pelan, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Sari tidak langsung menjawab. Ia melayang lebih dekat. Udara di sekitarku berubah dingin. Namun anehnya, tidak membuatnya menggigil seperti sebelumnya. Aku mencintainya, Arman. Nama itu terdengar seperti luka yang belum sembuh. Kami berjanji menikah setelah ia kembali dari kota. Ia ingin mencari uang agar kami hidup layak. Aku mendengarkan tanpa menyela. Tapi sebelum ia pergi, aku hamil. Suasana berubah lebih berat. Orang-orang tahu sebelum aku sempat menjelaskan. Mereka menghinaku, mengatakan aku perempuan tak tahu malu. Aku mengepalkan tangan, dan Sari menunduk, rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Aku mengirim surat. Banyak surat, tidak pernah ada balasan. Dia mungkin tidak pernah menerimanya. Mungkin ia memilih diam. Kata-kata itu menggantung di udara. Aku merasakan sesuatu di dadanya, perpaduan antara empati dan rasa bersalah yang bukan sepenuhnya miliknya. Lalu, Sari menoleh ke arah sumur tua di luar, yang terlihat samar dari celah jendela, dan mereka datang malam itu. Datang beberapa pria desa, dan mereka bilang, keluargaku mencoreng nama kampung. Mereka bilang, bayi itu pembawa sial. Suara Sari mulai bergetar. Aku bersembunyi di rumah ini, menunggu Arman, menunggu seseorang membelaku. Tapi tidak ada yang datang. Lanjut Sari. Hanya ejekan, hanya tatapan jijik. Air mata bening mengalir di pipinya aneh. Karena air mata itu menguap sebelum menyentuh lantai. Aku lelah, bisiknya. Aku naik ke bibir sumur itu. Dan aku melompat. Suasana sunyi, hanya suara bambu bergesekan di luar. Aku menatapnya dengan napas tertahan. Dan di mana bayimu? Tiba-tiba wajah Sari berubah. Untuk sepersekian detik, matanya menghitam pekat. Bayiku tidak pernah ditemukan, katanya lirih. Udara tiba-tiba berputar dingin. Lampu yang sempat menyala redup, kembali berkedip. Aku merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa maksudmu? Tidak pernah ditemukan. Sari mendekat sangat dekat.
Wajahnya kini hanya beberapa senti dari wajahku. Tubuhku ditemukan, katanya pelan. Tapi perutku kosong. Jantungku seperti berhenti berdetak. Tidak mungkin. Tapi itu yang terjadi, dan suasana menjadi mencekam. Untuk pertama kalinya, sejak pertemuan, aku melihat sisi lain dari Sari. Bukan hanya kesedihan, ada sesuatu yang lebih gelap. Setiap malam, bulan mati, aku mendengar tangisan dari dasar sumur. Tok, tok, tok. Seolah menjawab ucapannya, suara ketukan kembali terdengar dari luar. Aku menoleh cepat ke arah jendela. Sari? Ada sesuatu di sumur itu? Sari menatapnya tanpa berkedip. Ada sesuatu yang mengambilnya. Angin di dalam rumah berputar kencang. Foto di tanganku terlepas dan jatuh ke lantai. Lampu kembali padam. Dalam kegelapan itu, suara Sari berubah lebih dalam. Dan sesuatu itu belum pergi. Belum. Aku merasakan sentuhan dingin di tangannya lagi. Kali ini lebih kuat. Seperti permohonan atau peringatan. Dan aku bertanya, kenapa kau menunjukkan semua ini padaku? Tanyanya setengah berbisik. Karena dari semua keturunan Arman, hanya kau yang kembali ke rumah ini. Kalimat itu membuat darahku terasa membeku. Dan jika janji itu tidak ditepati, suara dari sumur terdengar lebih keras. Tok, tok, tok. Maka yang datang berikutnya bukan aku. Malam itu, aku tidak lagi merasa hanya berhadapan dengan arwah perempuan yang patah hati. Ada misteri yang lebih besar, sesuatu yang bersembunyi di dasar sumur. Dan ia mulai sadar. Ceritanya dengan Sari bukan tentang cinta yang tertunda semata, tapi tentang sesuatu yang pernah dipanggil dan belum dikembalikan. Pagi datang tanpa kehangatan. Aku duduk di teras rumah dengan mata sembab. Ia tidak benar-benar tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara ketukan dari dalam sumur. Tok, 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 seperti sesuatu yang meminta keluar. Ia menatap papan kayu tebal yang menutup sumur itu. Papan itu tampak tua, tapi paku-pakunya terlihat lebih baru dibanding bagian rumah lain, seolah pernah dipasang ulang. Aku berdiri. Hari masih terlalu pagi untuk mengunjungi siapapun. Tapi pikirannya sudah dipenuhi pertanyaan. Jika benar bayi Sari tidak ditemukan, lalu kemana perginya? Dan siapa mereka yang datang malam itu? Siang hari, aku mendatangi rumah Pak Lurah. Pria tua itu sedang menyapu halaman ketika aku tiba. Pak, saya ingin bertanya sesuatu tentang Sari. Sapu di tangan Pak Lurah berhenti bergerak, dan wajahnya mengeras. Sudah lama tak ada yang menyebut nama itu. Apa benar dia hamil? Sebelum meninggal, Pak Lurah terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Waktu itu desa ini masih sangat kolot. Fitnah lebih dipercaya daripada kebenaran. Dan bayinya gimana, Pak? Tatapan Pak Lurah berubah, gelisah. Mayat Sari ditemukan 2 hari setelah ia melompat. Tapi ia menelan ludah. Perutnya tidak lagi seperti perempuan hamil. Aku merasakan jantungnya kembali berdebar tak nyaman. Apakah mungkin ada orang yang mengambilnya? Tidak ada luka operasi. Tidak ada darah. Dokter dari kota pun bingung. Suara Pak Lurah merendah. Beberapa orang tua desa bilang itu bukan ulah manusia. Pak, suaraku lebih pelan. Apakah Arman pernah kembali ke desa setelah itu? Pak Lurah menatapnya tajam. Kau sudah tahu? Iya, kakek buyut saya. Pak Lurah menghela napas berat. Arman memang kembali. Tapi bukan untuk Sari. Lalu apa? Ia datang bersama seorang pria dari kota. Pria itu dikenal sebagai orang pintar. Katanya Arman ingin membersihkan nama keluarga. Membersihkan? Maksudnya, Pak? Pak Lurah menatap ke arah hutan di balik desa. Malam itu, mereka melakukan sesuatu di rumah itu. Di dekat sumur, darah Raka terasa surut dari wajahnya. Apa itu? Ritual? Pak Lurah tak menjawab, tapi diamnya sudah cukup. Sejak malam itu, lanjutnya pelan, Arman tidak pernah lagi menginjakan kaki di desa ini. Sore harinya,
Raka kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Begitu ia membuka pintu, udara dingin menyambutnya. Sari sudah ada di ruang tengah. Ia berdiri diam, menatap ke arah sumur melalui jendela. Kau tahu, ia datang malam itu. Untuk apa? Bukan untukku. Untuk ritual? Sari perlahan menoleh. Matanya kosong. Aku melihatnya dari dalam sumur. Napasku tercekat. Aku tidak bisa keluar. Aku tidak bisa berbicara. Tapi, aku melihatnya berdiri di sana. Bersama seorang lelaki tua. Sari mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah papan penutup sumur. Mereka membawa sesuatu. Apa itu? Sari menatapnya dengan ekspresi yang membuat udara terasa membeku. Bukan untuk mengambil, bisiknya, tapi untuk memberi. Suara itu terdengar berbeda. Lebih dalam, lebih gelap. Tiba-tiba, brok. Papan penutup sumur bergetar keras. Aku tersentak mundur. Tok, tok, tok. Ketukan itu kini lebih keras. Lebih cepat, seolah sesuatu di dalamnya tahu. Mereka sedang membicarakannya. Sari apa yang Arman lakukan malam itu? Sari mendekat perlahan. Rambutnya bergerak seperti hidup. Ia takut miskin. Ia takut kehilangan segalanya. Lalu, ia membuat perjanjian. Dengan apa? Dengan sesuatu yang tinggal di kegelapan lebih dalam daripada aku. Ketukan berubah menjadi benturan keras. Duk, duk, duk. Kayu penutup sumur retak sedikit. Aku mundur selangkah lagi, dan sekarang, lanjut Sari dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ia menagih. Tiba-tiba, papan itu terangkat sedikit dari satu sisi. Celah hitam menganga. Dari dalamnya, keluar bau anyir yang menusuk. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suara lain. Bukan tangisan. Bukan bisikan. Melainkan suara kecil, seperti bayi tertawa, pelan. Tubuhku membeku total. Sari menutup matanya. Bukan aku yang paling harus kau takuti, katanya pelan. Papan itu terhempas kembali menutup. Sunyi. Namun aku tahu, sesuatu di dalam sumur itu kini sudah sadar akan keberadaannya. Dan jika benar Arman membuat perjanjian, maka ia, sebagai keturunannya, mungkin adalah bagian dari harga yang belum lunas. Malam akan segera turun lagi, dan untuk pertama kalinya, Raka mulai mempertimbangkan satu hal. Mungkin ia seharusnya tidak pernah kembali ke desa ini. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit desa menghitam tanpa bulan. Angin berembus pelan, membawa aroma. Tanah basah yang anehnya bercampur. Bau anyir tipis dari arah sumur. Aku duduk di ruang tengah, menatap papan kayu yang tadi siang sempat terangkat. Retaknya masih terlihat jelas. Ia seharusnya menutupnya dengan paku tambahan. Ia seharusnya pergi dari rumah itu. Namun, ia tidak melakukan keduanya. Aku tidak akan menyakitimu. Suara itu lembut, dan aku pun menoleh. Sari berdiri tak jauh darinya. Wajahnya lebih tenang malam ini. Tidak semuram sebelumnya, aku tahu. Sari menatapnya lama. Tapi yang di bawah sana berbeda. Dan aku menelan ludah. Apa sebenarnya itu? Sari menggeleng perlahan. Aku tidak pernah melihat wujudnya, hanya merasakannya. Ia seperti bayangan yang punya napas. Suasana menjadi sunyi. Untuk beberapa saat, mereka hanya saling menatap. Aku menyadari sesuatu yang ganjil. Ia tidak lagi merasa takut saat bersama Sari. Justru ketika sosok itu tidak muncul, ia merasa gelisah. "Apa kau kesepian?" tanyaku tiba-tiba. Sari terdiam. "Kau sudah lama di sini." "Aku tidak tahu lagi berapa lama," jawabnya pelan. Waktu terasa seperti air yang tak mengalir. Aku berdiri perlahan dan mendekat. "Kalau begitu, malam ini kita bicara saja. Tanpa sumur, tanpa masa lalu." Sari menatapnya ragu. "Kau tidak takut?" "Aku lebih takut pada penyesalan." Aku jujur, dan Sari tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, senyum itu terasa hangat. Ia duduk di kursi goyang. Aneh, karena kursi itu tidak bergoyang sendiri.
seperti sebelumnya. Apa kau pernah mencintai seseorang? Tanya Sari. Aku terdiam sesaat. Pernah. Tapi aku terlalu sibuk mengejar pekerjaan. Akhirnya dia pergi. Apakah kau menyesal? Ya. Sari menunduk. Aku juga. Hening mengisi ruangan. Udara tidak sedingin biasanya. Justru terasa seperti sore yang sejuk. Tanpa sadar, aku mengulurkan tangan. Ia ragu sejenak, namun Sari perlahan mengangkat tangannya juga. Sentuhan mereka terjadi. Dingin, tapi bukan dingin yang menyakitkan. Lebih seperti menyentuh embun di pagi hari. Sari terkejut. Matanya sedikit membesar. Kau bisa merasakanku, bisiknya. Ya, tatapan mereka bertemu, dan untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Namun, dari luar, tok. Suara itu terdengar lagi, satu ketukan. Pelan. Sari menarik tangannya cepat, udara langsung berubah dingin. Tok, tok, tok. Lebih cepat sekarang, wajah Sari berubah tegang. Ia tidak suka, katanya lirih. Tidak suka apa? Bahwa aku mulai melepaskan kebencianku. Ketukan berubah menjadi benturan. Duk! Jendela bergetar, lampu berkedip. Bayangan hitam merambat di lantai, berasal dari arah sumur, menjalar masuk melalui celah pintu. Mundur. Apa yang terjadi? Sari berdiri di depanku, seolah melindunginya. Perjanjian itu tidak hanya mengikat Arman, katanya cepat. Ia juga mengikatku. Bagaimana caranya? Saat Arman datang bersama lelaki tua itu, mereka tidak hanya menawarkan sesuatu. Angin berputar di ruangan. Mereka menukar sesuatu. Bayangan hitam itu kini memanjang di lantai, seperti tangan yang mencari. Apa yang ditukar? Raka hampir berteriak. Sari menatapnya dengan mata yang mulai menghitam di tepiannya. Jiwaku. Kata itu seperti petir di tengah malam. Arman tidak datang untuk menyelamatkanku. Lanjutnya dengan suara yang semakin berat. Ia datang untuk memastikan aku tidak bisa kembali. Bayangan hitam mendekati kaki Raka. Sari menoleh tajam ke arahnya. Pergi! Teriaknya. Udara bergetar. Bayangan itu berhenti sejenak, lalu mundur perlahan, kembali menghilang ke arah sumur. Ketukan berhenti. Sunyi. Sari terjatuh berlutut. Aku bergegas mendekat. Sari! Wajahnya kembali pucat normal, namun terlihat lemah. Ia akan mencoba memisahkan kita, bisiknya. Kenapa? Karena jika aku benar-benar memaafkan, perjanjian itu bisa retak. Aku menatapnya tak percaya. Jadi, satu-satunya cara menghentikannya adalah mengungkap kebenaran dan memutus ikatan. Hening. Angin di luar kembali normal. Namun aku tahu, sesuatu baru saja berubah. Ia tidak lagi hanya menjadi saksi. Ia kini bagian dari perlawanan. Aku menggenggam tangan Sari lagi. Kita selesaikan ini. Katanya tegas. Apapun yang Arman lakukan, aku yang akan mengakhirinya. Sari menatapnya lama. Di matanya ada harapan, tapi juga ketakutan. Berhati-hatilah. Semakin dekat kau denganku, semakin dekat pula ia padamu. Dan dari dalam sumur, sangat pelan, terdengar suara napas panjang, seperti sesuatu yang sedang menunggu waktu yang tepat. Mimpi yang bukan mimpi. Malam itu, aku tertidur di kursi ruang tengah. Ia tidak ingat kapan matanya benar-benar terpejam. Yang ia tahu tiba-tiba ia berdiri di halaman rumah yang sama. Namun, rumah itu terlihat baru. Catnya masih cerah. Bambu di sekelilingnya belum terlalu tinggi. Udara terasa hangat. Bukan dingin seperti biasanya. Aku menatap tangannya. Solid, nyata. Apa aku bermimpi? Tapi terdengar suara tawa perempuan dari dalam rumah. Aku pun menoleh. Seorang gadis keluar dari pintu depan. Rambut panjangnya dikepang sederhana. Ia mengenakan kebaya putih. Wajahnya segar, hidup, penuh cahaya. Sari, namun bukan Sari yang pucat dan sunyi. Ini Sari yang hidup. Ia tertawa, berlari kecil, menuruni tangga kayu.
Dan di belakangnya, seorang pria muda menyusul, wajahnya tegas, tatapannya percaya diri. Aku membeku, pria itu sangat mirip dengannya. Bukan sama tapi garis wajahnya, cara berjalan, bahkan sorot matanya. Arman, jangan lari. Arman muda berseru sambil tertawa. Sari menoleh sambil tersenyum. Kalau kau ingin menangkapku, cepatlah kembali. Dari kota, Arman mendekat dan memegang tangan Sari. Aku akan kembali sebelum bulan mati. Aku berjanji. Kalimat itu terasa berat. Seolah gema dari masa depan. Tiba-tiba suasana berubah. Langit yang tadi cerah menjadi kelabu. Wajah Arman perlahan memudar. Dan ketika ia menoleh kembali ke arahku, wajahnya berubah menjadi wajahku sendiri. Aku tersentak mundur. Tidak, ini bukan aku. Namun Sari yang hidup itu menatapnya, bukan Arman. Jangan pergi lagi, katanya pelan. Dunia bergetar. Suara bambu bergesekan berubah menjadi bisikan banyak suara. Tanah di bawah kakiku retak. Dari celah retakan itu, muncul tangan-tangan hitam yang panjang dan kurus. Aku mencoba bergerak, tapi tubuhnya seperti terikat. Dari kejauhan, ia melihat Arman tua berdiri di dekat sumur. Bukan Arman muda yang penuh janji, melainkan pria yang wajahnya penuh kecemasan. Di sampingnya, berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya tak terlihat jelas, seperti tertutup bayangan. Kau sudah tahu harganya. Suara lelaki tua itu bergema. Aku hanya ingin kekayaan dan nama baik, jawab Arman tua dengan suara gemetar. Kau sudah menandatangani. Tangan lelaki tua itu menunjuk ke arah sumur. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Lemah, menggema dari dalam tanah. Arman menutup telinganya. Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Lelaki tua itu tertawa pelan. Janji yang diingkari selalu menuntut pengganti. Tiba-tiba semua mata hitam di dalam tanah menoleh ke arahku. Serentak, seolah mereka menyadari keberadaannya. Yang berikutnya telah kembali. Suara itu bukan berasal dari satu mulut, melainkan dari seluruh tanah. Raka berteriak dan terbangun. Ia terjatuh dari kursi. Napasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat. Lampu ruang tengah menyala redup. Namun, di lantai ada jejak tanah basah mengelilingi tempat ia tidur. Seolah ia benar-benar berdiri di tanah yang retak tadi. Sari, panggilnya dengan suara parau. Sosok itu muncul perlahan dari dekat tangga. Wajahnya terlihat khawatir. Ia membawamu, katanya lirih. Itu bukan mimpi. Aku terengah. Aku melihat Arman. Ritualnya, lelaki tua itu. Sari menutup mata sejenak. Penjaga perjanjian. Siapa dia? Aku tidak tahu namanya, tapi ia bukan manusia biasa. Aku berdiri dengan susah payah. Arman menandatangani sesuatu dengan darah. Jantungku terasa sesak. Dan sekarang, Sari menatapnya dalam-dalam. Perjanjian itu diwariskan melalui garis keturunan. Hening. Aku memahami maksudnya. Aku? Sari tidak menjawab, namun tatapannya sudah cukup jelas. Tiba-tiba, duk! Benturan keras terdengar dari arah sumur, lebih keras dari sebelumnya. Kayu penutupnya terangkat sedikit. Retakan makin melebar. Udara di dalam rumah menjadi sangat berat. Dan untuk pertama kalinya, bayangan hitam itu tidak lagi merayap. Ia berdiri, tinggi, tipis, berbentuk seperti manusia, tapi tanpa wajah. Ia muncul di ambang pintu yang mengarah ke sumur. Aku membeku. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri, mengawasi. Sari berdiri di depanku lagi. Jangan menatapnya terlalu lama, bisiknya. Kenapa? Karena jika ia mengenalimu, ia akan memanggil namamu. Seolah mendengar itu, makhluk itu memiringkan kepalanya perlahan. Dan dengan suara yang seperti gabungan banyak bisikan, ia berkata, Raka, darahku terasa membeku. Sari terkejut, ia sudah mengenalimu.
makhluk itu melangkah satu kali. Lantai kayu retak di bawah bayangannya. Keturunan pengganti, aku merasakan dadaku seperti ditarik sesuatu. Sari memegang wajahku. "Lihat aku," katanya tegas. "Jangan dengarkan suaranya." Aku memaksa menatap mata Sari. Udara bergetar. Makhluk itu berhenti. Lalu perlahan mundur kembali ke arah sumur. Papan kayu terhempas menutup dengan keras. Namun, napas berat dari bawah tanah masih terdengar. Sari menatapku dengan mata penuh kecemasan. Ia mulai menagih. Aku mengusap wajahnya. "Apa yang harus kulakukan?" Sari menatap ke arah hutan di ujung desa. Ada seseorang yang mungkin tahu cara memutusnya. Siapa? Seorang lelaki tua yang dulu menentang ritual itu. Tapi jika ia masih hidup, tambah Sari pelan. Aku menarik napas panjang. Besok, ia akan mencarinya. Karena kini jelas, ini bukan lagi tentang rumah berhantu. Ini tentang hutang darah dan waktu mereka semakin sedikit. Saat itu, kabut pagi turun tebal ketika aku melangkah menuju ujung desa. Pak Lurah sempat menyebut satu nama semalam ketika aku memaksanya bercerita lebih jauh. Kalau masih hidup, coba temui Mbah Darso. Dia tinggal di pinggir hutan bambu timur. Dulu dia satu-satunya yang menentang ritual itu. Sekarang, aku berdiri di depan sebuah gubuk kayu sederhana yang hampir tersembunyi oleh semak liar. Ia mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia hendak berbalik ketika suara serak terdengar dari dalam. "Kalau kau keturunan Arman, masuklah." Darahku langsung terasa dingin. Perlahan, ia membuka pintu. Di dalam, ruangan sempit itu dipenuhi bau kayu tua dan asap dupa. Seorang lelaki tua duduk bersila di lantai. Rambutnya putih panjang, matanya tajam, meski usianya tampak lebih dari 80. "Kau sudah melihatnya," kata Mbah Darso tanpa basa-basi. Aku duduk perlahan di hadapannya. Makhluk di sumur itu, Mbah Darso mengangguk tipis. "Itu bukan hantu biasa, itu penjaga perjanjian." "Perjanjian apa sebenarnya yang dibuat Arman?" Lelaki tua itu menatap Raka lama, seolah menilai seberapa kuat mentalnya. "Arman datang kepadaku dulu. Ia meminta doa agar usahanya berhasil. Tapi ketika aku menolak jalan pintas, ia mencari orang lain." "Orang pintar dari kota, bukan pintar," koreksi Mbah Darso serakah. Hening sejenak. "Arman takut miskin. Ia malu karena kekasihnya hamil sebelum menikah. Ia takut nama keluarganya hancur. Maka ia memilih cara cepat." Aku mengepalkan tangan. Apa yang ia janjikan? Darah, keturunan. Kalimat itu seperti palu menghantam kepalaku. "Bukan satu jiwa langsung," lanjut Mbah Darso. "Tapi garis keturunan yang terikat. Jika suatu hari penjaga itu menagih, ia boleh mengambil satu pengganti." "Pengganti siapa?" "Pengganti janin yang dijadikan kunci." Aku menelan ludah. "Janin Sari?" Mbah Darso mengangguk pelan. "Janin itu tidak mati seperti yang orang kira. Ia diikat, dijadikan simpul perjanjian." Tubuhku terasa lemas. Artinya, roh bayi itu tidak pernah bebas. Ia tumbuh dalam kegelapan bersama penjaga perjanjian. Suasana ruangan terasa semakin berat. Tapi, kenapa Sari juga terikat? Karena ia mati dalam keadaan putus asa dan marah. Emosinya menjadi jangkar. Ritual itu memanfaatkan itu. Raka menunduk. Pikirannya berputar. Kenapa sekarang makhluk itu mulai muncul? Mbah Darso menatapnya tajam. "Karena kau kembali." "Kenapa aku?" "Karena dari semua keturunan Arman, hanya kau yang kembali ke tempat janji itu dibuat. Tempat simpulnya berada." Hening panjang menyelimuti mereka. "Bulan mati berikutnya kapan?" tanya pelimpelan. 3 malam lagi." Jantungku berdetak lebih keras. "Dan jika aku tidak melakukan apa-apa?" Mbah Darso menatapnya tanpa berkedip. "Penjaga akan memilih." "Memilih apa?" "Siapa yang paling mudah diambil." Sore itu, aku kembali ke rumah
dengan pikiran berkecamuk. Begitu ia membuka pintu, udara terasa jauh lebih dingin daripada pagi tadi. Sari berdiri di dekat jendela. "Kau sudah tahu," katanya tanpa menoleh. Aku mengangguk. "Janin itu dijadikan kunci." Sari menutup matanya. Aku selalu mendengar tangisannya, tapi aku tidak pernah tahu kenapa ia tidak pernah pergi. Aku mendekat perlahan. Makhluk itu akan memilih pengganti saat bulan mati. Sari menoleh cepat. "Tidak, ia sudah menyebut namaku." Wajah Sari memucat lebih dalam. "Aku tidak akan membiarkannya. Kau tidak bisa melawannya sendirian." Sari menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Sudah cukup darah dari keluargamu. Justru karena itu, aku harus mengakhirinya." Tiba-tiba, duk, papan sumur terangkat lebih tinggi dari sebelumnya. Retakan kayu pecah. Angin hitam menyembur keluar seperti asap tebal, dan untuk pertama kalinya, suara tangisan bayi itu berubah. Bukan lagi tangisan lemah, melainkan suara tawa kecil yang terdengar lebih dewasa. "Hehehe." Sari gemetar. "Ia tumbuh," bisiknya. Bayangan hitam itu muncul lagi di ambang pintu. Kali ini lebih padat, lebih jelas bentuknya. Di balik tubuh tipisnya, terlihat sesuatu kecil berdiri di sampingnya. Bukan bayi lagi. Sosok kecil berambut tipis, matanya kosong hitam, kulitnya pucat keabu-abuan. Ia menatapku dan tersenyum. "Saudara," suara kecil itu bergema. Tubuhku terasa membeku. Sari berdiri di depanku lagi. "Jangan dengarkan." Makhluk tinggi itu mengangkat tangannya perlahan. Waktu hampir tiba. Lantai bergetar. Retakan menjalar di sekitar sumur. Darah harus kembali pada kegelapan. Udara berputar liar. Namun tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara azan maghrib. Suara itu seperti memukul udara. Bayangan hitam itu mundur sedikit. Sosok kecil itu menjerit pelan sebelum ikut menghilang kembali ke dalam sumur. Papan kayu terhempas menutup, tapi kini hampir hancur. Sunyi kembali turun. Aku terengah. Sari menatapnya dengan ketakutan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. 3 malam. Setelah itu, ia akan datang, bukan hanya ke rumah ini. Aku memandang sumur itu lama. Ia kini tahu, ini bukan hanya tentang membebaskan Sari, ini tentang memutus garis kegelapan yang diwariskan keluarganya sendiri. Dan jika gagal, mungkin bukan hanya dirinya yang akan menjadi pengganti. Malam pertama menuju bulan mati terasa lebih panjang dari biasanya. Langit gelap, tanpa bintang. Angin berembus pelan, namun bambu di sekitar rumah bergerak lebih liar dari seharusnya. Aku duduk di ruang tengah. Pikiranku belum lepas dari pertemuannya dengan Mbah Darso. 3 malam. Hanya 3 malam sebelum perjanjian itu menagih. "Sari," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Biasanya, sejak beberapa hari terakhir, Sari selalu muncul ketika ia memanggil. Kini, rumah terasa kosong. Terlalu kosong. Aku berdiri dan melangkah ke arah jendela. Sumur tua itu terlihat lebih gelap dari biasanya. Retakan pada papan penutupnya kini jelas menganga. Tiba-tiba, "Apa kau mencariku?" Suara itu muncul tepat di belakangnya. Aku menoleh cepat. Sari berdiri di sana, namun ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya lebih pucat. Lingkar hitam samar terlihat di bawah matanya. Rambutnya tampak lebih kusut. "Apa kau mencariku?" Suara itu muncul tepat di belakangnya. Aku menoleh cepat. Sari berdiri di sana, namun ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya lebih pucat. Lingkar hitam samar terlihat di bawah matanya. Rambutnya tampak lebih kusut. "Aku memanggilmu tadi," kata Raka. "Aku tahu. Kenapa kau tidak datang?" Sari terdiam. Dari arah sumur, terdengar ketukan pelan. Tok, matanya bergerak sedikit ke arah suara itu. "Aku harus menjauh," katanya lirih. "Menjauh dariku, dari semuanya?" Aku mengernyit. "Kenapa?" Sari menatapku lama. "Karena semakin dekat aku denganmu, semakin kuat." "Iya."
Aku terdiam. Apa maksudmu? Emosi menguatkan ikatan, bisik Sari. Benci, takut, bahkan cinta. Kata terakhir itu hampir tak terdengar. Aku menahan napas. Sari, kita tidak punya banyak waktu. Kalau menjauh, justru membuatmu menang. Aku tidak ingin kau menjadi pengganti. Suara Sari meninggi tiba-tiba. Lampu berkedip, udara menjadi sangat dingin. Aku mundur selangkah, dan Sari tampak terkejut oleh suaranya sendiri. Aku tidak mau kehilangan lagi, katanya lebih pelan. Namun kini, nada suaranya bercampur sesuatu yang lain, sesuatu yang tajam. Dari arah sumur, terdengar suara kecil itu lagi. Hehehe, Sari menutup telinganya. Berhenti! Namun suara itu justru terdengar lebih jelas. Dia memilihmu, bukan aku. Raka merasakan hawa tak kasat mata mengelilingi ruangan. Sari, dengarkan aku, katanya tegas. Itu bukan suaramu. Sari menatapnya. Untuk sesaat, matanya menghitam sepenuhnya. Bagaimana jika aku tidak ingin dilepaskan? Bisiknya. Aku membeku. Bagaimana jika aku lelah sendiri? Bagaimana jika aku ingin kau tetap di sini bersamaku? Nada suaranya berubah lebih dalam, lebih bukan dirinya. Kalau aku tidak memaafkan, lanjutnya pelan, perjanjian itu tidak akan retak. Jantungku berdegup keras. Sari, itu bukan yang kau inginkan. Senyumnya muncul, tapi bukan senyum lembut yang ia kenal, melainkan senyum tipis yang terasa asing. Bagaimana kau tahu apa yang kuinginkan? Angin berputar kencang di dalam rumah. Bayangan di dinding bergerak liar. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kejauhan. Suara manusia. Aku dan Sari soma-soma menoleh ke arah luar. Itu dari desa, bisikku. Sari menegang. Tidak, ia tidak boleh keluar. Lalu aku berlari keluar rumah tanpa berpikir panjang. Beberapa warga berkumpul di dekat rumah Bu Sulastri. Aku mendekat cepat. Ada apa? Pak Lurah berdiri dengan wajah tegang. Anak Bu Sulastri hilang. Dunia terasa berhenti sesaat. Hilang bagaimana? Tadi sore main di halaman. Lalu tiba-tiba tak terlihat. Kami sudah mencari ke sawah. Aku merasakan sesuatu mencengkeram dadaku. Apakah ada yang mendekati sumur tua di rumah saya? Wajah Pak Lurah berubah. Sumur itu tidak mungkin. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil. Sangat pelan, namun jelas. Dari arah rumah Raka, semua orang terdiam. Aku berbalik perlahan. Di kejauhan, Samar dalam gelap. Ia melihat bayangan kecil berdiri di dekat sumur. Di sampingnya, sosok tinggi tanpa wajah. Dan di tangan sosok kecil itu, terlihat boneka milik anak Bu Sulastri. Aku seperti membeku. Suara kecil itu kembali terdengar. Pengganti. Pak Lurah mundur ketakutan. Ya Allah, aku melangkah maju. Sari, teriaknya. Sari muncul di sampingnya. Wajahnya kini benar-benar pucat. Aku tidak ingin ini, bisiknya. Makhluk tinggi itu mengangkat tangannya. Waktu hampir habis. Jika ia tidak memilih dirinya, kami akan memilih yang lain. Tangisan anak kecil terdengar samar dari dalam sumur. Aku merasakan kemarahan membakar dadanya. Jangan sentuh siapapun, teriaknya. Makhluk itu memiringkan kepalanya. Kalau begitu, datanglah sendiri saat bulan mati. Udara bergetar. Bayangan itu perlahan memudar, menarik sosok kecil bersamanya kembali ke dalam sumur. Boneka jatuh ke tanah. Sunyi kembali menyelimuti desa. Tangisan anak Bu Sulastri terdengar lagi. Kali ini dari arah kebun, jauh dari rumahku. Beberapa warga berlari ke sana. Anak itu ditemukan tak sadarkan diri, namun selamat. Hanya saja di lehernya terdapat bekas garis hitam tipis, seperti lilitan bayangan. Aku berdiri terpaku. Sari menatapnya dengan mata penuh air. Ia mulai bermain, bisiknya. Aku mengepalkan tangan. Tidak, katanya tegas. Ia tidak akan menyentuh siapapun lagi. Sari menatapnya cemas. Apa yang akan kau lakukan?
Aku memandang sumur itu dengan tatapan berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi takut, tapi keputusan. Kalau ia ingin pengganti, katanya pelan, ia akan berhadapan langsung denganku. Angin malam berdesir lebih keras. Dan dari dalam sumur, terdengar suara napas panjang, seolah sesuatu tersenyum dalam gelap. Pagi datang tanpa kehangatan. Kabut menggantung rendah di atas desa, menutupi sawah seperti kain kafan tipis. Rumah Raka tampak lebih tua dari biasanya. Catnya mengelupas, kayunya lembab, dan sumur tua di belakang rumah kini benar-benar terlihat seperti pusat dari segala kegelapan. Raka berdiri memandangi sumur itu. Semalam ia hampir tak tidur. Wajah anak Bu Sulastri yang pucat terus terbayang di pikirannya. Sari berdiri beberapa langkah di belakangnya. Sosoknya tampak semakin samar. Di bawah, cahaya matahari pagi. Aku tidak bisa mendekat terlalu lama. Saat siang, ucap Sari pelan. Aku menoleh. Karena Sari mengangguk. Ia mengikatku ke dalam. Semakin dekat bulan mati, semakin kuat. Aku mengepalkan tangan. Aku akan membukanya hari ini. Sari menatapnya cepat. Tanpa persiapan, kau hanya akan menjadi miliknya. Kalau aku menunggu, ia akan mengambil orang lain. Angin berembus pelan. Rambut Sari bergerak, seperti tertiup arus tak kasat mata. Aku tidak ingin kau mati, Raka. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku menatap Sari lama. Aku tidak ingin kau terperangkap selamanya. Menjelang siang, Mbah Darso datang, membawa tas kain tua dan seikat daun kering. Sudah terjadi lagi? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk. Mbah Darso memandang sumur itu lama. Baik, kita buka sekarang. Pak Lurah dan dua warga berdiri agak jauh. Wajah mereka jelas tak nyaman. Apa tidak sebaiknya menunggu sampai malam ritual? Tanya Pak Lurah. Kalau menunggu, jawab Mbah Darso datar, yang di dalam akan makin kuat. Ia menaburkan abu ke tanah, membentuk lingkaran di sekitar sumur. Aku membantu menggeser papan penutup. Kayu itu terasa berat. Bukan karena bobotnya, melainkan seolah ada sesuatu yang menahannya dari bawah. Dorong, ujar Mbah Darso. Dengan tenaga penuh, aku mengangkat papan itu. Sekejap, bau busuk menyeruak keluar. Bukan bau bangkai, lebih seperti tanah lama yang menyimpan rahasia. Dari dalam, terdengar suara tetesan air. Plok, plok, sumur itu dalam. Namun anehnya, tak terlihat air di dasarnya, hanya kegelapan pekat. Mbah Darso mengambil cermin kecil dari tasnya dan menurunkannya perlahan dengan tali. Beberapa detik sunyi, lalu cermin itu bergetar. Raka melihat pantulan samar. Bukan dinding sumur, bukan bayangan mereka, melainkan wajah perempuan. Bukan Sari, wajah itu pucat dengan senyum lebar tak wajar. Mata hitam kosong, cermin tiba-tiba retak, tali terlepas. Dan dari dalam sumur terdengar suara tawa yang sama seperti malam tadi. Hehe. Pak Lurah mundur cepat. Astagfirullah, aku menahan napas. Siapa itu? Bisiknya. Mbah Darso menghela napas panjang. Itu bukan satu, katanya pelan. Ini bukan hanya tentang Sari. Mbah Darso duduk di tanah. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Dulu, katanya pelan, sumur ini dipakai untuk ritual lama. Perjanjian bukan dibuat oleh Sari. Ia hanya korban. Seorang lelaki desa ini puluhan tahun lalu menginginkan kekayaan dan keturunan. Ia membuat perjanjian dengan penjaga bayangan. Tapi bayaran tak pernah murah. Raka merasakan sesuatu dingin merambat di punggungnya. Apa yang ia berikan? Anak perempuan yang ia cintai. Udara terasa berat. Sari, suaraku nyaris tak terdengar. Mbah Darso mengangguk. Roh yang kau temui adalah sisa dari pengorbanan itu. Tapi yang di dalam sumur adalah penjaganya. Suara tetesan air berhenti. Sunyi total.
Lalu, suara kecil terdengar dari dalam. "Raka." Suara Sari. Aku langsung mendekat. "Sari? Jangan dengarkan," teriak Mbah Darso. Tapi suara itu terdengar begitu nyata. Aku di bawah, aku menatap kegelapan itu. "Sari, kau di mana?" Tiba-tiba dari dalam sumur muncul. Tangan pucat merayap ke tepi. Raka mundur kaget. Namun, tangan itu bukan Sari. Kuku panjang hitam. Kulit retak, lalu muncul wajah yang sama seperti di cermin. Senyum melebar hingga hampir menyentuh telinga. "Dia milikku," bisiknya. Mbah Darso sepat-sepat melempar daun kering yang sudah diberi doa ke dalam sumur. Api kecil menyala seketika, jeritan melengking memecah udara. Tangan itu menghilang kembali ke dalam, sumur kembali gelap. Aku gemetar. Kalau begitu, bagaimana cara memutusnya? Mbah Darso berdiri perlahan. "Kau harus masuk." Semua orang terdiam. "Masuk," ulang Pak Lurah ketakutan. Di dasar sumur ada simpul perjanjian. Selama itu utuh, roh itu tak bisa bebas, dan ia akan terus mencari pengganti. Aku menatap kegelapan itu. Apa yang harus kulakukan? Ambil benda yang menjadi jangkar. Biasanya sesuatu milik korban. Sari tiba-tiba muncul di samping Raka. Wajahnya tegang. "Jangan," bisiknya. "Iya, ingin kau masuk." Aku menatapnya. "Apa ada cara lain?" Sari menunduk. "Tidak." Mbah Darso mengikatkan tali besar ke tubuh Raka. "Kita lakukan. Sebelum bulan mati, malam nanti, ia akan sepenuhnya terbangun." Aku berdiri di bibir sumur. Jantungnya berdegup keras. Ia menatap Sari. "Kalau aku tidak kembali, aku akan menunggumu." Potong Sari pelan. Aku tersenyum tipis. Lalu ia melangkah turun perlahan ke dalam kegelapan. Semakin dalam, udara semakin dingin. Suara napas terdengar bukan hanya miliknya. Tetesan air kembali berbunyi. Plok, plok. Dan di dasar sumur, samar-samar, terlihat sesuatu tergantung di dinding. Sehelai kain putih. Dan di bawahnya, sebuah kotak kayu kecil. Saat kaki Raka menyentuh dasar tanah lembab, suara tawa terdengar tepat di belakang telinganya. "Selamat datang," napas dingin menyentuh lehernya, dan tali di atas tiba-tiba menegang keras, seolah sesuatu menariknya turun. Kegelapan di dasar sumur bukan sekadar tidak adanya cahaya, ia terasa hidup. Dingin merayap melalui kulitku, menembus hingga tulang. Tali di pinggangnya masih tegang, namun kini bukan lagi terasa seperti pengaman, melainkan seperti sesuatu yang siap menyeretnya lebih dalam. "Selamat datang," bisikan itu terdengar tepat di belakang telinganya. Aku berbalik cepat. Tak ada siapapun, namun udara di sekelilingnya bergerak. Kotak kayu kecil itu tergantung pada paku tua yang tertancap di dinding sumur. Di atasnya, sehelai kain putih kusam, seperti potongan kain kafan. Tangannya gemetar saat meraih kotak itu. Begitu jari-jarinya menyentuh kayu, visi menghantam kepalanya. Aku melihat seorang lelaki tua berdiri di depan sumur yang sama. Namun, rumah itu masih baru. Desa masih ramai. Lelaki itu berlutut. "Ambil apapun," katanya dengan suara serak. "Asal keturunanku hidup makmur." Bayangan hitam menjulang di belakangnya. "Setiap keinginan ada harga." Suara itu bergema. Lalu, seorang gadis kecil ditarik ke depan. Wajahnya pucat, mata penuh air mata. "Itu Sari." "Bapak," bisiknya. Aku merasakan dadanya seperti diremas. Lelaki itu memalingkan wajah. Bayangan itu tersenyum tanpa wajah. Tangan panjang mencengkeram gadis itu. Jeritan memekakan telinga. Sumur menjadi saksi, dan perjanjian terkunci. Aku tersentak kembali ke kenyataan. Napasnya memburu. "Itu ayahku." Suara Sari terdengar. Lirih di sekelilingnya. Ia muncul perlahan di hadapannya. Lebih transparan dari sebelumnya. "Aku tidak tahu," bisik Raka. "Aku pun tidak," jawab Sari pelan. "Aku hanya ingat
ditarik, lalu sunyi, lalu gelap. Kotak kayu itu bergetar di tanganku. Dari belakangnya, tanah lembab bergerak. Sesuatu bangkit dari kegelapan, sosok tinggi tanpa wajah, tubuhnya seperti asap pekat yang memadat. Perjanjian sah, suaranya menggema dari segala arah. Darah telah diberikan. Aku berdiri, menggenggam kotak itu erat. Dia tidak memilih ini. Pilihan telah dibuat oleh darahnya, tapi tidak oleh jiwanya. Udara bergetar. Makhluk itu mendekat. Pengganti harus datang. Jika tidak, simpul tetap terkunci. Raka membuka kotak kayu itu. Di dalamnya terdapat sebuah pita, rambut kecil berwarna merah pudar. Dan secari kertas tua, tulisan di kertas itu hampir tak terbaca. Namun, satu kalimat terlihat jelas. Darah untuk darah, jiwa untuk jiwa. Makhluk itu tertawa pelan. Kau membacanya, maka kau memahami. Tiba-tiba tali di pinggang Raka ditarik keras dari atas. Suara Mbah Darso terdengar samar. Raka, cepat. Makhluk itu mengangkat tangannya. Tali itu terputus. Aku pun terjatuh kembali ke tanah lembab. Kini aku benar-benar terperangkap di dasar sumur. Sari menjerit. Tidak, makhluk itu kini berdiri tepat di depan Raka. Kau menawarkan dirimu? Aku menatapnya tajam. Kalau itu satu-satunya cara untuk membebaskannya. Sari menggeleng keras. Jangan, ia hanya ingin simpul, tetap hidup. Makhluk itu memiringkan kepalanya. Benar, jika kau menyerahkan diri dengan takut. Perjanjian menguat. Aku membeku. Dengan takut, makhluk itu mendekat. Suaranya kini seperti bisikan di dalam kepala. Perjanjian tidak hanya diikat oleh darah, tapi oleh emosi terakhir korban. Aku teringat kata-kata Sari. Emosi menguatkan ikatan. Benci, takut, cinta. Ia memandang Sari. Sari, katanya pelan, saat kau ditarik dulu. Apa yang kau rasakan? Sari terdiam. Air mata jatuh perlahan dari wajahnya yang samar. Aku takut. Makhluk itu tersenyum lebar, dan ketakutan itu menjadi simpul. Aku menggenggam pita merah itu. Kalau begitu, simpulnya bukan darah. Makhluk itu berhenti bergerak. Aku menatap Sari dalam-dalam. Kau tidak lagi takut. Sari membeku. Apa? Kau takut sendirian. Tapi kau tidak sendiri sekarang. Makhluk itu menggeram. Diam. Aku melangkah mendekati Sari. Meski kegelapan mengelilinginya, meski napas dingin, makhluk itu terasa di tengkuknya. Apa kau masih takut? Tanya Raka lembut. Sari gemetar. Makhluk itu mulai berputar mengelilingi mereka. Jawab dengan hati-hati. Bisiknya. Sari menatap Raka. Untuk pertama kalinya, matanya tidak gelap. Ada cahaya kecil di sana. Aku tidak sendirian. Udara bergetar, retakan muncul di dinding sumur. Makhluk itu menjerit. Tidak, simpul belum dilepas. Aku mengangkat pita merah itu. Simpul diikat oleh ketakutan terakhirnya. Katanya tegas. Dan ketakutan itu sudah hilang. Ia merobek pita merah itu menjadi dua. Ledakan cahaya kecil muncul. Sumur bergetar hebat. Makhluk itu meraung. Tubuhnya retak seperti kaca. Perjanjian tidak bisa dibatalkan tanpa pengganti. Aku berdiri tegak. Tidak ada pengganti. Sari meraih tanganku. Sentuhannya terasa hangat untuk pertama kalinya. Terima kasih, bisiknya. Cahaya menyebar dari tubuhnya. Makhluk itu menjerit semakin keras. Retakan di dinding sumur melebar. Tanah runtuh dan kegelapan mulai terbelah. Di atas, Mbah Darso melihat cahaya menyembur dari dalam sumur. Tarik apapun yang tersisa, teriaknya. Namun yang muncul dari dalam bukan tubuh yang tergantung tali, melainkan semburan angin dan cahaya putih. Sumur itu runtuh ke dalam. Debu beterbangan. Ketika semuanya tenang, sumur itu tak lagi menganga, hanya tanah padat yang tersisa. Dan Raka terbaring di atasnya, tak sadarkan diri. Sari berdiri beberapa langkah darinya.
Namun kini ia berbeda, tubuhnya semakin samar. Raka, bisiknya lembut. Ia menatap desa yang mulai diterpa sinar sore. Tak ada lagi tawa kecil. Tak ada lagi napas dingin, hanya angin biasa. Sari tersenyum tipis. Sekarang aku benar-benar bebas. Tubuhnya perlahan memudar bersama cahaya senja, dan untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun, sumur itu tidak lagi berbisik.